Baik, kita lanjut adab berikutnya, ada mutahqir al-mad'u. Di antara adab ketika berdakwah, jangan merendahkan, mengejek orang yang sedang didakwahkan. Ini adalah cara dakwahnya para nabi. Nabi tidak pernah merendahkan siapapun yang sedang didakwahkan, walaupun kepada orang yang sudah dilabel musuh Allah. Nabi tidak pernah merendahkan Abu Lahab dalam kapasitas sebagai seorang manusia, tidak. Nabi tidak pernah merendahkan Abu Jahal tentang sifat kemanusiaannya, tidak. Jadi Nabi terus mendakwahkan agama tanpa mengejek. Jadi dakwah itu mengajak, bukan mengejek. Tujuan dakwah adalah membuat orang taubat, bukan membuat orang merasa terhina. Hari ini sifat itu hilang dari sebahagian pendakwah. Jadi ketika dakwah, mengejek lebih utama daripada mengajak. Dalam ceramah timbul ejekan-ejekan kepada rival, kepada lawan yang tidak sepaham dengannya. Ejekan ada yang langsung tanpa sindir menyindir, langsung tancap gas menyebutkan nama si fulan, nyan yang semebut di si fulan nyan, nyan payah dalit, ya, misal begitu, nyan, itu ada juga model begitu. Jadi permainan dakwahnya kasar. Ada yang ngejek dengan cara menyindir, tidak menyebut nama, tetapi orang sudah tahu yang dimaksud adalah fulan. Kalau yang disebut-sebut dalam dakwah adalah nama orang-orang mujahirin, mujahirin itu yang sudah memamerkan dosa, dan kita bermaksud menyebutnya untuk memberi pelajaran bagi yang lain, itu dibolehkan. Kalau kita baca riwayat taubatnya Ibrahim bin Adham, salah seorang tabi'in yang berasal dari dunia, yang keluar dari dunia perampokan, ya, perampok ini. Tersentuhnya dia ketika dia sedang melewati satu tempat dan sedang ada pengajian ta'lim seperti begini. Rupanya si guru yang sedang berceramah itu menyebutkan kepada jamaahnya, hati-hatilah kalian, jangan terikut sifatnya perampok besar yang bernama Ibrahim bin Adham. Rupanya Ibrahim bin Adham lewat, dan orang tidak terlalu kenal yang mana orangnya karena dia merampok di jalur kafilah yang melewati areanya saja, sedangkan di situ bukan areanya. Jadi yang di situ enggak terlalu kenal wajahnya, cuma mendengar namanya yang viral bahwa perampok besar. Ternyata namanya disebut dan dia mendengarkan di luar masjid, namanya disebut sebagai orang yang jahat. Hati-hatilah kalian dengan sifatnya, jangan tiru dia. Macam-macam disebut. Di situ dia terfikir begitu bencinya manusia terhadap dia. Dan kenapa dia harus dibenci oleh manusia? Nah, hidayah Allah datang sampai akhirnya menjadi seorang ulama yang besar. Nah, dia banting setir dari merampok menjadi seorang wali Allah Subhanahu wa taala. Jadi menyebut nama orang yang mujahir, memamerkan maksiat dibolehkan. Kalau itu tidak boleh, maka Allah tidak akan menyebut nama Fir'aun dalam Al-Quran, maka Allah tidak akan menyebut nama Qarun. Allah juga tidak akan menyebut nama Abu Lahab. Kalau seandainya semua nama enggak boleh disebutkan gara-gara dianggap mengupat, nah, itu tidak termasuk mengupat, memberi pelajaran. Jadi itu tidak mengejek. Dia memang ahli maksiat dan memamerkan maksiatnya. Tapi kalau orang yang bermaksiat dan masih mencoba menutup aibnya, itu tidak boleh diumbar namanya, tidak boleh dibongkar aibnya. Bisa jadi dalam kegelapan dia bertaubat.
Ini pelajaran penting bahawa kalau bisa siapapun kita, kalau sedang diberi kesempatan di atas mimbar, hilangkan tipe mengejek orang yang tidak sepaham. Karena tidak akan berubah keadaan dengan mengejek itu, malah menambah permusuhan. Islam tidak pernah melarang untuk berbeda pandangan, tidak pernah. Tapi Islam melarang perpecahan. Itu perlu diingat dan sampaikan dimanapun. Tidak ada larangan untuk berbeda pendapat. Yang dilarang adalah berpecah belah. Allah sudah ingatkan itu. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau pada tali Allah. Jangan engkau tafarraqu. Jangan engkau terpecah belah. Kita disuruh pegang pada tali Allah yang tentunya akan mengalir wahyu Allah kepada Rasulullah. Jadi berpegang kepada Allah dan Nabi itu nomor satu. Maksud berpegang itu kita berada dalam satu tauhid, dalam satu akidah. Jangan berpecah belah. Janganlah kita ini sesama mukmin saling bunuh-membunuh, bertengkar, terpecah persatuan kita hanya gara-gara urusan agama. Makanya perlu diulang-ulang, berbeda pandangan itu dari sejak zaman Nabi itu sudah terjadi, dan Nabi dengan bijaknya Nabi menyelesaikan masalah. Contoh kejadian Bani Quraidah, ketika dalam sebuah perjalanan Nabi mengatakan kepada sahabat-sahabat yang akan melakukan perjalanan ke Bani Quraidah, beliau katakan jangan salat asar kecuali setelah sampai di Bani Quraidah. Ternyata terpecah dua rombongan ini, satu rombongan ini terpecah di tengah jalan. Begitu datang waktu asar, sebahagian ada yang mengambil pandangan maksud Nabi adalah jangan salat asar dulu kecuali sudah sampai di Bani Quraidah. Jadi sebahagian kelompok enggak salat asar di tengah jalan. Mereka teruskan perjalanan, nanti salatnya di Bani Quraidah. Ada yang mengambil pandangan maksud Nabi, mereka mengambil pemahaman ini maksud Nabi adalah segeralah salat asar sebelum sampai ke Bani Quraidah. Jadi maksudnya jangan sampai engkau salat asar di Bani Quraidah. Sebelum sampai sudah lakukan salat asar. Maka sebahagiannya salat asar di tengah jalan. Sudah terpecah nih, ini terpecah nih, sudah saling mengatakan bukan begitu maksud Nabi, bukan begini. Akhirnya ketika sudah sampai di tempat dan bertemu dengan Nabi di tempat yang berbeda, mereka bertanya, apa kata Nabi? Tidak ada yang disalahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan engkau benar, engkau pun benar, engkau telah berusaha menegakkan syariat di awal waktu, engkau pun sangat taat pada Nabi sehingga engkau melakukannya di Bani Quraidah. Tidak ada yang disalahkan oleh Nabi. Hari ini Masya Allah, urusan-urusan agama menjadi alat untuk mengejek dan memecah belah persatuan. Sehingga terpecahlah keadaan kita melalui nama-nama ormas. Jadi yang ini tidak boleh gabung ke sini, yang ini juga suka mengejek ke sana, dan ini menjadi sebuah tabiat, sebuah adat, kebiasaan dalam pengajian yang seharusnya memberi kenyamanan, memberi ketenangan hati, tapi orang pulang dalam pengajian yang disimpan adalah kebencian. Pulang dari pengajian benci sama orang. Dulu dia tidak begitu. Dulu waktu dia jadi toke sabu-sabu atau pengedar sabu-sabu, malah dia enggak pernah benci sama orang. Sesama preman itu enggak saling benci. Ketika orang tidak salat, itu enggak pernah benci kepada orang salat. Ini ada kelompok enggak salat, enggak pernah ada sikap benci sama orang salat, enggak. Tapi begitu dia taubat, masuk ke dalam satu kelompok atau sebuah pengajian yang dia ikut, yang dia dengarkan dari pengajian itu adalah fulan, kelompok ini kelompok begini, jangan ikut, ini semuanya begini. Keluar dari pengajian, yang dulu tidak tersimpan rasa benci, mulai tersimpan rasa benci, didoktrin habis-habisan didoktrin.
Nyana saun neraka. Ini siapapun dia, kelompok manapun dia yang sudah mulai memberi pengajian dengan cara menyimpan kebencian terhadap sesama mukmin hanya gara-gara berbeza pemahaman, ini termasuk keluar dari target dakwah. Keluar dari target dakwah. Sebenarnya tidak begitu. Ini kan zaman-zaman fitnah. Kita musuh kita adalah menunggu Dajjal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyidda 'alal kuffar ruhama' bainahum. Rasulullah wallazina amanu wallazina ma'ahu kata Allah. Rasulullah itu dan sahabat-sahabatnya itu keras sekali, tegas sekali kalau berhadapan dengan kafir. Tapi kalau berhadapan dengan sesama mukmin, mereka lembut sekali, saling sayang. Dulu kalau bertemu dalam satu kafilah dengan kafilah yang lain, apakah menuju perjalanan haji, bertemu di tengah jalan, pertanyaannya, kalian siapa? Dalam satu hadis Rasulullah bertanya, kalian siapa? Lalu rombongan itu menjawab, kami Muslim. Kami Muslim. Begitu dijawab kami Muslim, di sini pun mengatakan kami pun Muslim. Langsung mereka berangkulan. Jadi Muslim dari Yaman bertemu dengan Muslim dari Syria, berangkulan atas nama satu agama, yaitu Islam. Jadi kental sekali persaudaraan. Kita hari ini terpecah kenapa? Karena banyaknya ejekan-ejekan. Ini kadang-kadang di YouTube, dakwahnya dakwah mengejek. Baik yang diejek langsung ke kelompoknya atau ke pemahamannya. Maka di mana-mana kita sarankan berlapang dada sajalah dalam khilafiyah. Jangan jadi pemecah belah umat dalam urusan khilafiyah. Memberitahu boleh. Oh, yang mengatakan kunut itu bid'ah, itu dua mazhab, yaitu Hanafi dan Hambali. Itu mengatakan kunut itu tidak ada sunnahnya melakukan kunut subuh dengan beberapa dalil. Lalu yang mengatakan sunnah kunut subuh siapa? Juga dua mazhab, yaitu mazhab Malik dan mazhab Syafi'i. Bedanya Syafi'i dengan Malik, mazhab Syafi'i lakukan setelah rukuk'. Jadi maksud setelah rukuk waktu i'tidal lakukan kunut. Mazhab Malik mengatakan sebelum rukuk, sebelum turun rukuk kunut subuh dulu. Memberitahu secara ilmiah boleh, tapi ketika mengatakan nyan yang kunut, nyan yang pegak kunut, nyan mandum ahlul bid'ah, kata dia. Udah mulai ini. Tersimpan kebencian kepada mereka yang berkunut. Jadi yang enggak kunut ditanamkan kebencian. Berarti yang kunut itu ahlul bid'ah, bukan saudara kita. Begitu juga yang sebelah sana, yang berkunut pun mengajarkan begitu. Nyan yang hana dan kunut nyan, dah mulai itu. Itu yang tidak berkunut itu, itu kan orang Kedayo. Ditambah dengan kalimat-kalimat jenis-jenis binatang. Jadi akibatnya apa? Puluhan tahun didoktrin begitu, tersimpanlah kebencian-kebencian terhadap sesama. Apa yang terjadi, Pak? Begitu lemahnya kita sekarang. Sedikit dipicu masalah langsung berasap. Nah yang WA group tentang, hai, nyan masjidnya kamu meno. Oh, datang satu rombongan, oh, bawa parang segala macam untuk membunuh mukmin yang juga sama-sama salat. Begitu lemahnya sekarang persatuan kita. Maka jemaah maka Allah Subhanahu wa taala dilarang untuk saling mengejek dalam berdakwah karena menimbulkan perpecahan. Allah ketika mengatakan menasihati Nabi, ini sebagai penutup ayat terakhir dalam masalah ini, dalam surat As-Saba ayat 24, Allah mengajarkan Nabi ketika bertemu dengan orang musyrik, Nabi diajarkan kalimat, Muhammad ucapkanlah, wa inna au iyyakum la'ala hudan au fi dhalalim mubin. Kata Allah, Muhammad kalau bertemu dengan orang-orang musyrik, ucapkanlah sesungguhnya kami atau kalian, wa inna au iyyakum, sesungguhnya kami atau kalian, salah satu dari kita pasti ada yang benar, la'ala hudan au fi dhalalim mubin, dan pasti ada yang benar-benar tersesat. Jadi Nabi enggak mengatakan engkau tersesat. Nabi diajarkan Allah, Muhammad katakan saja di antara kita ada yang benar, ada yang tersesat. Siapa dia? Fikir sendiri. Jadi enggak ngejek, tapi cuma memberi jalan. Coba fikir. Setelah kami memberitahu dalil-dalil,
Allah itu ada, Allah itu begini, Allah itu yang menciptakan kita, berhala tidak memberi manfaat apapun. Fikirkanlah sendiri. Setelah berfikir engkau dapat jawaban siapa yang benar, siapa yang salah. Itu bahasa Allah untuk diajarkan ke Nabi. Bahasa Nabi tidak mengatakan kalian semua tersesat. Karena itu akan membuat sakit hatinya orang-orang yang tersesat ini, sehingga terjadilah perlawanan, sehingga tidak mau mendengarkan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini tipe dakwah yang baik adalah mengajak, jangan mengejek. Kalau menggambarkan perbedaan-perbedaan, gambarkan dengan jujur. Jangan tidak jujur, karena saya menangkap ada beberapa kali dalam keadaan tidak jujur. Jadi ketika memberikan pandangan tentang satu masalah, terutama dalam fikih, yang banyak khilaf itu kan dalam fikih, dia mengatakan, misal ada seorang guru mengatakan yang sesuai dengan kebenaran, paling dekat dengan kebenaran adalah pendapat begini. Dia tidak mau kabarkan ternyata ada pendapat lain yang lain, dia tidak kabarkan. Yang dikabarkan hanya yang sesuai dengan keinginannya saja. Jadi orang mendapatkan pengetahuan timpang, tidak sempurna, sehingga tertancap dalam kepala yang lain salah semua. Yang benar cuma kitalah berada di posisi yang benar. Ini penyakit dalam dakwah, sehingga kita jauh daripada hasil dakwah. Ini bisa-bisa jatuh dalam dosa, Pak. Mengacaukan persatuan umat, itu dosa terbesar. Karena mengislah umat yang berpecah itu salah satu jaminan surga. Mengacaukannya, memprovokasi, mengadu domba, itu bahagian dosa-dosa terbesar. Ya, baik, itu dulu yang perlu dipahami dalam retorika berdakwah. Baik, masih ada waktu berapa menit? 7 menit. Mungkin 1-2 orang silahkan. Baik, para jemaah sekalian, mungkin ada sisa waktu sekitar 7 menit ke depan. Bagi jemaah yang bertanya, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun yang saya tanyakan pada malam ini, yang pertama tadi Ustadz sampaikan bahwa kewajiban yang utama bagi seorang istri yaitu memenuhi hasrat suami. Cuma kan kita sering mendengarkan si suami ini juga punya kewajiban, yaitu nafkah lahir dan batin. Di sini yang ingin saya tanyakan, apakah memang nafkah batin itu juga wajib bagi suami? Dan kalau wajib itu seperti apa porsinya? Karena kalau makan kan jelas ada makan pagi, siang dan malam 3 kali. Maka kalau yang ini bagaimana? Nah kemudian Ustadz sehubungan dengan tadi adanya perbedaan pendapat yang kadang-kadang memang kita lihat di media itu timbul saling menyerang. Ada satu hal yang saya memang nggak pernah mendengar ini, tapi akhir ini saya pernah mendengar seseorang dari sebelah yang satu menyampaikan kepada sebelasan yang lain bahwa di sana sampai digambarkan bahwa ada pemahaman dari satu kesebelasan sampai-sampai di dalam sebuah kitab mereka itu menggambarkan tentang Allah. Jadi Allah itu berupa laki-laki, tinggi sekian, besar badannya sekian gitu. Apakah memang Ustadz pernah juga jumpai keterangan seperti itu? Atau itu memang seperti Ustadz sampaikan tadi, istilahnya terlalu melebih-lebihkan karena saking bencinya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, mungkin karena waktu terlalu singkat, kita cukupkan 2 pertanyaan ini. Yang pertama tadi tentang kewajiban suami pada istri. Kalau istri jelas kewajiban utamanya adalah melayani biologisnya suami. Kenapa kewajiban istri diberikan yang paling wajib itu? Karena yang lain itu bisa dimaklumi. Ketika istri tidak mau masak, maka bisa cari nasi bungkus atau cari catering. Istri tidak mau nyuci, bisa cari jalan keluar lain, suruh nyuci sama orang, suruh laundry, macam-macam. Istri nggak mau sapu rumah, cari TKW atau TKI, TKA, macam-macam lah, itu bisa lakukan. Begitu istri tidak mau layani suami, apa jalan keluarnya? Kita ke laundry, kawin sama orang laundry, atau kita kawin sama orang jualan nasi bungkus, atau kita menjumpai pelacur,
atau mohon maaf mungkin melakukan zina sendiri. Semuanya berdosa. Maka dosa besar isteri yang tidak mau melayani suaminya, kecuali uzur, sedang demam, COVID, dia dipaksa. Sekarang suami, apakah sama kewajibannya? Suami itu lebih besar kewajibannya karena dia qawam. Seorang pemimpin itu lebih besar kewajiban daripada yang dipimpin, dimanapun begitu. Berani jadi pemimpin, maka berani mempertanggungjawabkan apa yang dipimpin. Suami selain urusan nafkah, juga urusan nafkah batin. Jadi nafkah zahir dan batin wajib. Allah mengatakan walahunna mislul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Sebagaimana engkau menginginkan istrimu berbuat baik kepadamu, juga engkau wajib berbuat baik kepadanya. Maka nafkah batin juga wajib. Cuma kenapa enggak diviralkan oleh Allah? Kenapa enggak ada hadis yang mengatakan kalau suami tidak mau melayani isteri, dilaknat oleh malaikat sampai subuh? Enggak ada. Itu cuma itu isteri. Kata Nabi, isteri yang tidak mau melayani suaminya dilaknat oleh malaikat sampai subuh. Jadi suami tidur dalam keadaan mukanya tidak berbentuk muka. Karena dari tadi sudah dipanggil isteri, digerham-gerham, enggak ada juga, enggak paham-paham juga. Dilaknat isteri itu sampai subuh. Tapi kenapa enggak ada hadis itu untuk suami? Ini perlu dipahami sedikit, karena berbeda syahwat. Isteri tidak diciptakan syahwatnya ke situ. Makanya suami pergi mau tugas kemanapun, mau ke Papua 4 bulan, asal uang belanja sampai, itu isteri enggak terlalu peduli sama suami harus pulang, tidak. Karena isteri tidak diciptakan syahwat dengan biologis. Isteri itu syahwatnya minal qanatir al-muqantarah. Dia perhiasan, uang belanja, jalan-jalan, itu sudah cukup untuk menurunkan semua syahwatnya. Jadi berbeda posisinya. Suami 4 hari enggak ada isteri, sakit kepala. Isteri 4 bulan enggak ada suami, enggak sakit. Yang penting uang belanja kirim. Ini yang perlu dipahami. Tapi 4 bulan itu harus ada nafkah batin. Itu didapatkan dari riwayat Umar bin Khattab yang memulangkan pasukan perang 4 bulan. Kata Umar, aku mendengar dari Rasulullah, 4 bulan itu masa isteri menunggu. Yang dia perlu 4 bulan itu harus ada nafkah batin. Nah, jadi itu yang perlu dipahami lebih dahulu. Sudah waktu azan. Baik. Pertanyaan kedua nanti kita sambung di pengajian berikutnya karena waktu kita terbatas. Baik, demikian subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.